Halo, berjumpa lagi dengan saya, Tede Maha. Sudah lama ya kita tidak berjumpa di channel ini. Untuk saat ini, saya mendapatkan sebuah servisan speaker dari teman saya yang katanya tidak mau hidup dan juga mengeluarkan suara. Speaker ini bermerek Advance Digital atau Advance atau ya seperti itulah. Dan sekarang saya akan coba untuk colokkan ke sumber tegangan PLN. Saklarnya sudah hidup, kemudian volume dan bassnya saya besarkan, tapi tidak ada respon sama sekali dari speakernya. Oh ya, sedikit info, baut dari speaker ini sudah saya lepaskan agar nantinya mudah untuk divideokan dan juga mudah untuk mengecek komponen bagian dalamnya. Oke, karena tetap tidak mau, saya akan buka dan juga cek komponen bagian dalamnya. Untuk saat ini saya coba matikan dulu saklarnya. Saya cek dengan menggunakan avometer dengan mode kontinuitas. Saat mode off, tidak ada suara dari avometer. Dan sekarang saya on-kan saklarnya dan saya cek kembali dengan avometer. Terdengar ada suara yang menandakan bahwa saklar ini masih terhubung dengan baik. Terlihat angkanya mendekati 0 dan juga buzzernya hidup. Saya lepaskan bagian sekunder dari trafonya untuk saya cek tegangannya. Kemudian saya colokkan kembali ke tegangan PLN. Saklarnya sudah hidup, kemudian saya cek kembali dengan menggunakan avometer di mode tegangan sinus, tegangan AC. Probe merah saya letakkan di salah satu input dari kabel. Kemudian probe yang lain saya letakkan di bagian saklar menuju ke bagian trafo primer. Terlihat di sana ada tegangan sebesar 215 volt AC yang menandakan bahwa kabel yang digunakan masih bagus. Kemudian saya cek bagian sekunder dari trafonya dengan menempelkan kedua probe-nya di bagian output. Sangat susah karena saya hanya sendiri, tidak ada yang memegang kamera dan juga probe-nya. Dapat teman-teman lihat di bagian sekunder tidak ada tegangan sama sekali yang dibaca oleh avometer, yang menyebabkan speaker ini mati total karena tidak ada tegangan yang masuk ke rangkaian speakernya. Oke, sekarang saya akan cek bagian dioda kiprok. Bagian katoda di probe hitam dan bagian anoda di probe merah terbaca nilai 400 sekian. Dioda kedua dengan posisi yang sama dengan pembacaan 400 sekian juga. Dioda ketiga dengan pembacaan sampai 1000 dengan posisi yang terbalik. Kemudian di dioda keempat pembacaannya juga mendekati 1000, bahkan lebih di 1200 sekian. Kemudian saya balik probe-nya. Dioda pertama menghasilkan nilai 1200 lebih. Dioda kedua juga menghasilkan nilai 1000 lebih, 1400 lebih. Dioda ketiga menghasilkan nilai pembacaan 400 lebih. Kemudian dioda terakhir, dioda keempat juga 465.
Untuk posisi dioda, saya akan sertakan di video ini. Kemudian saya cek fisik dari kapasitor, di mana elko-elko yang ada terlihat baik secara fisik, tidak ada yang kembung, ataupun dengan bentuk fisik yang tidak baik. Maka saya akan lanjutkan ke step berikutnya. Oke, step selanjutnya, saya akan suntikan tegangan sebesar 10 volt DC ke kapasitor filter. Mengapa DC? Karena tegangan input dari trafo yang berupa tegangan AC telah disearahkan dengan menggunakan dioda kiprok sehingga menjadi tegangan DC yang masuk ke kapasitor filter. Kutub negatif dari tegangan yang saya suntikan, saya sambungkan ke bagian kutub negatif dari kapasitor filter. Kemudian kutub positif juga saya sambungkan ke bagian kutub positif dari kapasitor filter. Pastikan keduanya tidak bersentuhan agar tidak terjadi konsleting. Dapat teman-teman lihat, seperti itulah penampakannya. Selanjutnya, saya masukkan tegangan ke step down LM2596, yaitu tegangan 12 volt yang terbaca 14,50-an di avometer ini, karena kemungkinan ada sedikit error. Kemudian saya turunkan ke tegangan 10 volt atau 11 yang terbaca sesuai dengan spesifikasi dari trafonya. Dapat teman-teman dengar ada dengungan dari speakernya. Saya tempel jari saya di input dari speaker ini, dengungnya berubah. Dan dapat kita pastikan bahwa komponen yang rusak pada kasus ini adalah trafonya. Oke, sekarang saya akan copot trafonya dan saya ganti dengan adaptor 12 volt. Nah, kenapa saya ganti dengan adaptor? Karena trafo ini outputnya 10 volt dan jarang ada yang menjual trafo dengan output 10 volt. Sehingga akan lebih baik saya ganti dengan adaptor 12 volt yang saya turunkan tegangannya dengan menggunakan regulator step down ke 10 volt. Oke, saya akan pause videonya dan akan saya lanjutkan setelah trafonya tercopot dan juga jack DC-nya telah terpasang. Trafonya sudah saya copot dan jack DC sudah saya pasang. Saya akan inputkan tegangan 12 volt dan saya akan cari pin mana dari jack DC tersebut yang menghasilkan tegangan 12 volt. Oke, caranya tempelkan satu persatu di pin jack DC tersebut, probe merah dan juga probe hitamnya, dimana jika sudah menghasilkan nilai 12 volt tanpa tanda minus, berarti itulah pin yang dipakai. Probe merah sebagai kutub positif dan juga probe hitam sebagai kutub negatif. Dengan syarat, probe teman-teman harus dipasang dengan warna yang tepat, jangan terbalik. Oke, saya sudah hubungkan tegangan input ke step down LM2596 dan saya turunkan tegangannya menjadi 10 volt yang dapat teman-teman lihat di avometer yang saya gunakan. Tidak pas 10 volt, saya turunkan sedikit. Oke, saya akan jelaskan bagian pengkabelan dari regulator step down yang saya gunakan. Pin negatif dari jack DC, saya gunakan kabel hitam, saya langsung sambungkan ke bagian input dari regulator step down. Kemudian, bagian kutub positif dari jack DC, saya sambungkan ke saklar, dan dari saklar, saya sambungkan ke bagian input positif dari regulator step down. Bagian output dari regulator step down, bagian positifnya saya hubungkan dengan kabel biru, dan bagian negatifnya saya hubungkan dengan kabel hijau. Kemudian, tegangan output akan saya masukkan ke kapasitor filter, di mana kutub positif dengan warna biru saya masukkan ke kutub positif juga di bagian kapasitor filter, dan juga kutub negatif dengan warna kabel hijau saya masukkan ke kapasitor filter kutub negatif. Oke, setelah semua terpasang, saya akan rakit kembali speakernya, pasang lagi bautnya, kemudian saya akan coba menghidupkan speakernya, memasukkan input suara, dan teman-teman dapat dengarkan suaranya seperti pada video selanjutnya.
seperti yang teman-teman dengar, bassnya masih nendang, meskipun kita ganti trafonya dengan menggunakan adaptor. Hal ini menandakan bahwa penggantian trafo dengan adaptor tidak mengubah suara dari speaker yang telah kita perbaiki sebelumnya. Oke, baiklah, sekian video perbaikan speaker Advance Digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di bagian deskripsi. Oke, sekian sampai di sini. Saya Tudemaha. Terima kasih. Dadah.